Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswiku kelas 7 SMPN 3 Bulan Doni 1 Atap Lebala. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini bertujuan untuk memampukan kalian dalam memahami struktur teks narasi, teks cerita imajinasi. Baiklah, apa saja struktur teks narasi? Nah, siapa yang tahu? Ayo. Struktur teks narasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi atau pembukaan. Pada bagian ini, pengarang memberikan pengenalan tentang tempat dan waktu peristiwa terjadi, serta memperkenalkan para tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Dalam bagian ini, konflik mulai terjadi. Yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian ini, permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Bagian ini mempunyai 2 kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau yang lebih tren sering kita dengar happy ending, atau mengakhiri cerita dengan kesedihan sad ending. Akan tetapi ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir cerita. Nah, dari ketiga struktur teks narasi cerita imajinasi di atas, tentu kalian mulai memahami kan? Nah, sekarang kalian akan membaca sebuah cerita pendek pada buku siswa halaman 51, yaitu Lojo-Lojo dalam setapak saliran cerita pendek dari Sulawesi Selatan. Lalu tentukan bagian orientasi, mana bagian komplikasi, dan mana yang menjadi bagian resolusi. Nah, anak-anak kecil menoleh ketika Amalolo turun dari becak. Ban belakang yang terlonjak. Mereka menyimak ketika ia menapak. Tanpa susah payah, Daeng di belakang menjaga agar roda tidak terjengkang. Langit belum jua merah. Gigi susu mereka yang ompong berselang-seling pun berkembang, cerah dan ceria. Mereka mengikuti ketika tangan Amalolo membayar pada Daeng becak. Uang kertas terlipat-lipat, 2.000 rupiah. Daeng menerima dengan sumringah lalu mendorong becak ke jalan utama. Anak-anak terus mengamati dengan kerjap-kerjap. Amalolo melintas di depan mereka. Orang-orang bilang ia seorang Sandro, dukun pijat perut yang terampil untuk ibu-ibu hamil. Meski kemudian ibu-ibu hamil itu tetap bersalin di rumah sakit. Akan tetapi Amalolo juga dikenal bisa banyak membantu agar bayi tidak sungsang, tidak salah letak, ibu dan bayi pun tetap sehat. Lihatlah perempuan tua itu betapa ganjil, kain dan kerudung serba hitam, tas tangan dengan kulit imitasi yang terkelupas, tempat menyimpan minyak dan ramuan-ramuan, seperti mantra yang tersimpan dalam cuaca. Sendal yang terangkat dengan tempo cepat-cepat. Orang-orang bilang ia sungguh sudah tua, seperti nenek-nenek mereka yang semakin tinggal lama di rumah.
Namun tak ada raut keriput dan kisut. Pun uban pun masih jarang-jarang. Usia seperti sudah berhenti sejak ia berusia 40 tahun 11 tahun lalu. Cukup jelas, ia pernah cantik juga. Orang-orang bilang ia merawat diri dengan mantra-mantra, sebab ia sandro dengan ilmu yang luar biasa, manjur dan mujarab. Amalolo mengetuk pintu rumah nomor 14. Satu dari anak-anak yang mengikutinya tinggal di situ. Amalolo hendak menemui seorang ibu, istri tentara yang hamil 5 bulan. Pintu dibuka, tak lama berselang, seorang perempuan keluar. Amalolo disambut ramah. Anak-anak itu tahu bahwa Amalolo sudah ditunggu sedari tadi. Tangan yang muda mengamit lengan yang tua, diantar ke dalam. Pintu dibiarkan terbuka. Anak-anak itu tidak mau mengganggu, maka mereka hendak kembali bermain, saling dorong di tanah yang berhambur-hamburkan debu dengan udara. Tergelak-gelak dan bersorak-sorak. Jelang senja menyulut merah. Amalolo duduk di sofa ruang tamu. Anak-anak di luar begitu ramai. Namun ia bicara lamat-lamat. Maaf karena terlambat. Ada sedikit urusan yang menghambat. Istri tentara itu tersenyum saja. Tidak apa-apa, ia berkata. Segelas air disuguhkan segera. Tangan perempuan itu mempersilahkan. Amalolo meneguk sedikit. Seperempat dari gelas lalu diletakkan di meja dengan bunyi tetak di kaca. Perempuan itu mengelus perutnya yang licin. Bayi yang kedua. Ia berharap perempuan cantik seperti ibunya. Amalolo memutar tutup pada ulir botol bekas sirup obat batu. Sedikit minyak dituang ke telapak. Amalolo merapal sesuatu dengan mata sebentar memejam. Sederet doa-doa. Perempuan itu mengamati dengan mata mengerjap-ngerjap. Amalolo mulai menyentuhkan minyak pada perut dengan lembut. Anak-anak di luar bernyanyi. Lojo, lojo. Amalolo menjaga sunyi. Mereka sedang bermain ternyata. Sebentar lagi mereka akan mulai riuh dan ramai berkejar-kejar. Sari bunga tonjong japu. Amalolo sekilas tersenyum belaka. Anak-anak berlari dan berpencar. Satu dari mereka dengan baju jingga pudar terpilih untuk mengejar. Harus menangkap satu persatu. Amalolo teringat permainan itu. Dulu sekali. Jari-jari yang lembut. Minyak yang menari-nari pada perut, derap kaki yang menghamburkan debu-debu. Perempuan itu memejamkan mata. Amalolo sedikit menekan telapak. Di luar seorang anak terperangkap dan tertangkap. Dulu sekali. Amalolo juga senang ikut bermain begitu ketika kecil. Di sebuah desa yang agak jauh sebelum pindah ke kota, ikut nasib suami sebagai tukang kayu. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.